Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mitra Sehat Biohesa dimanapun berada? Kembali kita jumpa di Bincang Sehat Biohesa, dan di pertemuan kali ini satu hal ya yang ini mungkin satu hal yang paling ditakuti sekali oleh para wanita ya, masalah obesitas ya. Kalau sudah bicara mengenai obesitas, bagaimanapun banyak para wanita yang berusaha supaya tidak semakin menjadi bobotnya ya. Nah, pun demikian dengan para pria ya, yang otomatis juga tidak ingin obesitasnya makin menjadi, apalagi dengan gaya hidup yang serba yang namanya bisa dibilang ini selalu berkembang terus dan viral ya. Dan mau tidak mau pola makan ya dengan yang serba viral ini menjadi satu tantangan. Mau tubuhnya tetap sehat, nggak mau menjadi obesitas, berbagai cara dilakukan. Tapi terkadang salah jalan ya, diet yang terlalu ketat, yang berujung malah bukannya sehat tapi malah sakit. Oke. Nah, hal inilah yang banyak dialami saat ini oleh para pria ataupun wanita, tapi lebih banyak wanita yang selalu berusaha menjaga agar bobot tubuhnya tetap bisa bertahan atau ideal. Nah, jadi di pertemuan kali ini di Bincang Sehat Biohesa kita akan bicara menekan obesitas supaya tidak semakin menjadi dengan rutin minum jamu tetes biasa. Benarkah? Betulkah? Ya. True or false? Kalau bahasa Inggris pasti kita zaman dulu yang SMP ya. Benar atau salah? Jadi kalau kita angkat menjadi tema di hari ini, menekan obesitas supaya tidak makin menjadi dengan rutin minum jamu tetes Biohesa. Baik, bersama saya Mas Bagus yang kembali hadir di Bincang Sehat Biohesa. Di kesempatan kali ini Bagus tidak sendiri, sudah ditemani kembali oleh Bang Eli atau Pak Eli Bahtar. Apa kabar Pak Eli? Baik, sehat Mas Bagus. Kalau melihat Pak Eli ini selalu fit, prima, nggak pernah terlihat bobotnya itu lebih, ya begini-begini aja. Paling kalau lebih sedikit, yang ada, rajin ya, supaya bisa kembali ke ideal. Nah, ini kan satu hal yang memang menjadi ikhtiar atau usaha. Tapi ada yang nggak peduli gitu kan. Yang penting biar kata gemuk sehat. Ya nggak salah juga sih, sepanjang dia masih bisa menjaga pola hidup sehatnya, ya, pola istirahatnya. Nah, tapi apakah hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang? Nah, ini kembali tergantung kepada individu masing-masing. Nah, sebelum masuk ke bahasan tema, produk andalan kita ini memang ada yang banyak bertanya ya di call center kami, bisa nggak sih buat diet atau diet jamu tetes biasa ini? Nah, ya memang ada gitu kan, makanya kita nanti akan kita kaitkan. Tapi sebelum yang namanya panjang lebar ke arah tema ya, ini kan produk yang kandungannya ini kaya akan nutrisi, antioksidan, pokoknya apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini sudah terangkum dalam jamu tetes Biohesa ini. Bagaimana kita bisa tahu kalau produk ini nih yang terdiri dari sayur, buah, dan rumput mangga ini bisa betul-betul, kalau dari brosurnya, memenuhi angka kecukupan gizi. Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh ini ada di sini. Nah, ini gimana nih Pak Eli? Iya, mitra sehat Biohesa yang ada di rumah, ini ada produk andalan Indonesia yang kita kenal dengan jamu tetes Biohesa ya. Jamu tetes Biohesa ini merupakan kombinasi buah-buahan dan sayur-sayuran serta biji-bijian yang begitu melimpah ya. Lebih dari 25 jenis yang diformulasikan di dalamnya. Dan tentu
untuk memilih semua yang diformulasikan di dalam jamu tetes Bio HSA ini itu berdasarkan memang dari hasil penelitian apa yang selama ini tidak didapatkan oleh tubuh yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tubuh sulit sekali mendapatkan nutrisi baik itu. Itulah yang menjadi dasar diciptakannya jamu tetes Bio HSA ini ya. Dan ternyata jamu tetes Bio HSA yang demikian banyak buah-buahan dan sayur-sayuran ternyata jika dikombinasikan tidaklah semudah yang kita bayangkan begitu ya. Ternyata banyak unsur-unsur lain juga yang harus kita perhitungkan kalau kita ingin mengambil semua sari-sari terbaik yang ada di dalamnya begitu. Dan hal itu rasanya tidak akan mungkin bisa kita lakukan secara manual jika kita memang ingin benar-benar bisa mendapatkan sari-sari terbaiknya. Maka dibutuhkanlah satu teknologi ya, agar supaya semua elemen-elemen gizi terbaik itu benar-benar bisa kita ambil berupa sari atau istilahnya yang pokok-pokoknya lah begitu ya. Dan teknologi itu tentu harus kita pilih dan harus kita terapkan, yaitu teknologi yang paling tepat begitu. Maka dipilihlah bioteknologi modern dengan teknik fermentasi selama lebih kurang 12 bulan. Ternyata kita bisa mendapatkan semua nutrisi-nutrisi terbaik dari kombinasi buah, sayur, serta biji-bijian ini. Ini yang kemudian begitu lengkapnya tubuh kita bisa memberikan asupan nutrisi yang selama ini tidak pernah didapatkan oleh tubuh secara utuh sesuai dengan kebutuhan organ-organ tubuh kita gitu ya. Nah, jadi di kondisi inilah yang paling utama diciptakannya jamu tetes Bio HSA supaya setiap manusia bisa mendapatkan semua elemen gizi yang baik berdasarkan penelitian oleh ahli-ahli kesehatan di seluruh dunia. Itu sudah dicetuskan bahwa dalam kandungan buah dan sayur ini banyak sekali elemen gizi yang baik yang selama ini mungkin tidak pernah bisa sesempurna yang sudah kita formulasikan ini bisa didapatkan oleh tubuh. Karena apa? Selama ini kita bukannya kita pungkiri, kita juga suka makan buah dan sayur. Tetapi ternyata jika kita bandingkan buah dan sayur yang kita konsumsi dengan elemen gizi yang benar-benar bahannya juga dari buah dan sayur, ini benar-benar kualitasnya sangat berbeda. Kalau yang jamu tetes Bio HSA ini sudah merupakan sari pati terbaiknya, sedangkan jika kita mengkonsumsi buah dan sayur masih dalam bentuk belum merupakan sari terbaik ya. Nah, inilah kenapa sebenarnya ini dibutuhkan. Dan ada hal yang mungkin tidak kita sadari, bahwa elemen gizi yang terbaik ini yang sudah kita formulasikan ini punya kemampuan yang begitu hebat dalam tubuh kita ya. Yang pertama, ada kandungan vitamin yang begitu melimpah. Kita tahu vitamin itu salah satu ya benteng tubuh yang harus ada dalam tubuh kita, karena di dalam tubuh kita ini tidak bisa dibentuk yang namanya vitamin gitu loh. Makanya harus ada asupan-asupan vitamin itu ya. Kemudian ada mineral. Mineral-mineral ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh, baik dalam proses metabolisme, baik itu dalam pembentukan tulang, gigi, dan sebagainya ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan serat. Serat inilah yang ternyata punya kemampuan mampu menjaga keseimbangan elemen atau menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita.
Dan di saat kita mampu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita, disitulah sebenarnya kinerja organ tubuh kita paling optimal ya. Nah, kemudian ada antioksidan yang ternyata banyak memberikan perlindungan buat sel-sel tubuh kita jangan sampai terjadi kerusakan. Kerusakan oleh virus, kerusakan oleh bakteri, kerusakan oleh radikal-radikal bebas. Ternyata kandungan antioksidan yang ditemukan di dalam buah dan sayur yang sudah kita formulasikan ini begitu sangat efektif dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan-kerusakan ya. Kemudian ada senyawa fitokimia ini loh yang kemudian di saat tubuh kita ini tidak nyaman, ada zat kimia alami yang bisa bekerja mandiri dalam tubuh dan dia mampu memberi efek terapi. Nah, inilah semua yang terdapat kandungan-kandungannya di dalam jamu tetes Bio-HSA yang sudah kita formulasikan ini. Nah, sekali lagi, yang pasti jika kita mampu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita, pasti kita juga merasakan tubuh kita ini begitu sangat kuatnya, begitu sangat kokohnya ya. Dan jika kita mampu memberikan antioksidan dalam tubuh kita, kita seperti berasa begitu sangat kuat. Dan inilah yang menjadi fakta jamu tetes Bio-HSA ini begitu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan saat ini jamu tetes Bio-HSA ini sudah mulai atau sudah lama ya dikonsumsi oleh orang sampai benar-benar jamu tetes Bio-HSA ini dipercaya untuk menjaga kesehatan keluarga setiap insan. Nah, ini yang mesti kita sadari bahwa jamu tetes Bio-HSA ini adalah salah satu formulasi yang diformulasikan oleh para ahli kami dan ini merupakan satu jenis herbal yang benar-benar mampu bekerja aktif dalam tubuh kita dan memberi tubuh kita kekuatan sehingga tubuh kita tetap sehat. Begitu Mas Bagus ya? Iya, baik ya. Ini dia ya produknya. Jamu tetes Bio-HSA, panjang lebar sampaikan oleh Pak Eli bahwa ini produk beragam macam sayur, buah-buahan dan rumput manggata di dalamnya sudah melalui penelitian sedemikian rupa ya, yang kemudian tentunya sampai dengan saat ini sejak dari 2008 masih mampu bertahan. Artinya apa? Bahwa kenapa keluarga Indonesia tidak bergeming ya dengan produk-produk jamu tetes yang bermunculan juga di pasaran ya. Mungkin awal tergoda, tapi setelah kembali lagi ke Bio-HSA hanya untuk mencoba. Artinya bahwa produk Bio-HSA ini jauh lebih mumpuni ya, dan apa yang disampaikan oleh Pak Eli, kandungan nutrisi, vitamin dan segala macamnya, kalau kemudian mencukupi angka yang namanya kecukupan gizi, ini memang sudah diklaim oleh Bio-HSA bisa ya. Jadi kalau seandainya masih ada yang meragukan khasiat dan manfaat untuk mengkonsumsi jamu tetes Bio-HSA, jangan Anda menyesal kalau yang lainnya di saat ini daya tahan tubuhnya masih terjaga selalu ya, karena rutin. Imunitas tubuhnya juga semakin meningkat, apalagi rutin selalu minum jamu tetes Bio-HSA. Terus kemudian ada yang namanya pertanyaan, bukannya herbal itu malah bikin gemuk atau bikin nanti malah jadi ada gangguan. Kalau memang itu yang dikhawatirkan, tidak terbukti karena malah banyak yang, contoh kasus saya pertama kali mengkonsumsi jamu tetes Bio-HSA ini nggak pernah pakai ukuran ya, langsung waktu itu 10 mili saya habiskan langsung, dan yang didapat apa? Bukan efek negatif, tapi justru efek sehat. Nah, itu salah satu hal yang sampai dengan saat ini, saya, Pak Eli, masih rutin mengkonsumsi jamu tetes Bio-HSA.
Kalau Anda, mitra sehat, yang masih ragu-ragu, mau sampai kapan? Sementara yang lainnya sudah melangkah jauh. Ya. Oke, harganya Rp200.000 bisa didapatkan di apotik, toko obat berizin, di radio yang bermitra dengan kami, Bioesa, dan juga bisa beli secara online. Bagaimana dengan yang takut malah jadi obesitasnya makin menjadi? Jangan kemana-mana. Kita akan bincang lagi nanti. Kita tanyakan lagi ke Pak Eli, tetap di Bincang Sehat Bio HSA. Bincang Sehat Bio HSA. Baik, masih kita lanjutkan Bincang Sehat Bio HSA, dan kita masih bicara menekan obesitas agar tidak semakin menjadi dengan rutin minum jamu tetes Bio HSA. Nah, Eli, sebelum kita bicara langsung masuk ke tema, sebetulnya obesitas ini kan satu hal yang bisa mengganggu penampilan ya, dan otomatis kadang dari mereka yang merasakan obesitas ada yang jadi minder, ya, aktivitasnya menjadi terganggu, terhambat karena obesitas. Sebetulnya apa sih yang dimaksud obesitas, dan faktor penyebabnya apa sih? Apakah memang faktor keturunan atau memang mengkonsumsi makanan yang berlebih atau bagaimana, Pak? Iya, baik. Obesitas yaitu penumpukan lemak ya di dalam tubuh. Ya, penumpukan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, tetapi yang intinya di sini tidak mampunya kita mempertahankan antara kalori yang masuk dengan kalori yang kita keluarkan atau kalori yang kita gunakan dalam melakukan setiap aktivitas ya. Nah, dan pada akibatnya itulah yang menimbulkan adanya apa ya, pemicu terjadinya bobot tubuh yang meningkat gitu loh ya. Jadi yang pasti ini ketidakmampuan kita menjaga keseimbangan kalori yang masuk dan kalori yang keluar ya. Walaupun pemicunya itu begitu banyak ya. Yang pertama, ada memang orang yang kategori gemuk itu karena ada faktor genetikanya, keturunannya, dan dia dulu memang keluarganya dari dulu memang gemuk-gemuk semua. Bisa jadi itu juga sebenarnya memicu lebih rentannya orang mengalami yang namanya obesitas. Bukan berarti setiap yang punya garis keturunan obesitas dia harus obesitas. Itu nanti akan kita bahas bagaimana jika dia memang punya keturunan obesitas, apakah dia sudah jelas-jelas nanti akan mengidap obesitas juga gitu loh ya. Yang kedua, faktor tidak seimbangan kalori itu tadi, makannya banyak, gerakannya kurang. Disitulah terjadinya penumpukan kalori di dalam tubuh ya. Mestinya kan kalau siap makan banyak, kita pun harus siap untuk melakukan gerak fisik yang kuat gitu supaya itu tadi tidak terjadi penumpukan kalori di dalam tubuh ya. Lemak itu adalah salah satu sumber makanan yang menjadi sumber kalori loh ya, sumber tenaga gitu loh. Dan cenderung makanan-makanan yang berlemak itulah yang menumpuk dalam tubuh, makanya obesitas itu bisa kita kategorikan lemak yang terperangkap di dalam tubuh akibat ketidakmampuan kita menjaga kalori yang masuk dan kalori yang keluar ya. Bisa jadi itu tadi, dia tidak mau melakukan aktivitas atau gerak fisik. Makannya sih nggak banyak, cuman gerak fisiknya nggak ada, bagaimana kalorinya mau dibakar gitu loh. Nah, akhirnya ada penumpukan lemak di dalam tubuh. Yang berikutnya bisa karena faktor makannya memang banyak gitu loh, makannya rakus gitu loh. Nah, tidak memilih-milih makanan, tidak memilih-milih nutrisi-nutrisi, apakah nutrisi itu baik atau tidak. Yang penting ketemu makanan, dan
yang lebih berbahayanya justru dia lebih suka makanan-makanan yang bisa memicu terperangkapnya kalori itu dalam tubuh ya. Seperti mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, mengkonsumsi makanan-makanan yang manis-manis, mengkonsumsi makanan-makanan yang berkadar garam tinggi yang gurih. Itu bisa semuanya memicu terperangkapnya sumber kalori itu di dalam tubuh ya. Dan ini merupakan faktor-faktor pemicu. Dan ada faktor yang lain lagi, stres. Ada orang stres pengennya makan aja gitu loh. Ya. Nah, kemudian apa ya? Hubungan sosialita. Kadang-kadang sekarang ini hubungan sosialita ini kalau kita lihat lebih kepada memposting makanan-makanan yang apa ya, kayaknya makanan asing, makanan mewah, tetapi mampu memberikan dampak adanya penumpukan sumber kalori di dalam tubuh secara tidak terkendali ya. Nah, itulah sebenarnya yang kita sebut dengan obesitas ya, terperangkapnya lemak di dalam tubuh karena ketidakmampuan kita menjaga keseimbangan antara jumlah kalori yang kita masukkan dengan kalori yang kita keluarkan, begitu ya. Oke, nah kalau tadi Bang Eli sudah nyinggung sedikit ya bahwa faktor genetik ya. Betul. Apakah otomatis kalau keluarganya, misal orang tuanya obesitas, terus anaknya juga punya keturunan seperti obesitas gitu juga atau enggak, Bang Eli? Ya, jadi ini yang saya jelaskan bahwa di saat kita benar-benar tahu obesitas itu manfaatnya baik atau buruk sebenarnya buat tubuh, itu yang pasti pertama harus kita ketahui dulu ya. Karena di saat kita tahu, oh ternyata obesitas itu memberikan dampak sakit, memberikan, kita akan berusaha menekan. Jangan sampai keluarga saya dulu obesitas, jangan sampai itu ke saya gitu loh. Memang bisa dicegah, bisa. Dengan apa? Dengan gaya hidup sehat dan pola makan sehat tentunya gitu loh ya. Nah jadi apalagi kalau kita sudah tahu bahwa kita punya garis keturunan yang pada umumnya obesitas, kita sebenarnya begitu rentan dibanding orang-orang yang tidak punya garis keturunan gitu loh. Tetapi jika kita punya tekad, oh obesitas itu nggak baik loh buat kesehatan. Obesitas itu rasanya, itu dari keluarga-keluarga saya banyak gangguan-gangguan kesehatan yang dia keluhkan loh. Saya nggak mau seperti itu. Nah, maka tentu ini bisa saja kita putus garis keturunan itu sehingga kita tidak masuk sebagai keturunan yang masuk kategori obesitas. Tapi itu tadi harus disiplin dalam menerapkan gaya hidup sehat dan menerapkan pola makan sehatnya, gerak fisiknya. Itu semua harus dikendalikan begitu ya. Nah, supaya memang kita jangan sampai sama dengan apa ya, keluarga kita sebelumnya ya. Karena kita bisa tahu kalau banyak keluarga kita yang obesitas, tentu kita akan lihat bagaimana penderitaan orang-orang obesitas itu di saat memang obesitas itu sudah melampaui ambang batas sendiri begitu ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi walaupun kita punya garis keturunan, dengan tekad yang kuat, saya tidak mau seperti keluarga saya yang punya obesitas. Bisa, tetapi memang butuh disiplin, butuh tekad, yaitu dengan menerapkan gaya hidup sehat dan pola makan yang sehat. Begitu loh Mas Bagus ya. Iya. Oke ya. Jadi ternyata ini kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Betul. Kalau seandainya melihat, oh orang tua saya ini, gimana ya kalau melihat orang tua obesitas, aktivitas terganggu gitu. Betul. Kan. Kita sebagai keturunannya juga sebisa mungkin ya bisa mengendalikan diri kita supaya itu tidak makin menjadi juga ya. Nah, apakah benar dengan mengkonsumsi yang namanya jamu tetes Bio-SA ini bisa menekan agar obesitas tidak semakin menjadi? Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat Bio-HSA.
Bincang Sehat Bio HSA. Baik, kita manfaatkan waktu dan masih di Bincang Sehat Bio HSA ya. Kita sudah tahu kandungan dari apa itu Bio HSA ya, di dalamnya ada apa aja sih ya. Kemudian kita sudah tahu ya apa itu obesitas, terus bagaimana ya yang namanya obesitas ini bisa terjadi, itu juga sudah terjawab. Nah sekarang kalau seandainya menekan yang namanya obesitas biar tidak semakin menjadi sesuai dengan tema kita nih Pak Eli ya, dengan rutin mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Tapi ada sebagian yang berpendapat, apa iya sih bukannya malah nambah gemuk, bukannya malah nanti akibatnya bisa merusak ginjal. Nah, ada yang pendapat seperti itu kan. Nah, ini gimana nih Pak Eli? Benar nggak sih kalau dengan kita mengkonsumsi rutin jamu tetes Bio HSA ini bisa menekan obesitas ini tidak makin menjadi gitu? Ya, baik. Mitra Sehat, sebelum kita bahas bagaimana jamu tetes Bio HSA menekan obesitas, sehingga jamu tetes Bio HSA begitu pentingnya buat kita, sekarang untuk apa sih obesitas itu perlu kita tekan? Ini yang perlu kita ketahui dulu ya. Kalau obesitas itu membuat tubuh kita nyaman sehat, kan ngapain harus ditekan, kan begitu ya? Iya. Atau dengan obesitas membuat kita seksi, Asik. kan untuk apa kita harus menekan obesitas itu sendiri gitu? Justru dampak daripada obesitas itu memberi dampak buruk buat kesehatan. Inilah yang menjadikan kita harus menekan obesitas itu benar-benar bisa kita lakukan gitu. Ya. Apa kira-kira dampak orang yang obesitas untuk kesehatan? Biasanya orang obesitas sering merasakan sesak napasnya, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi, sehingga rentan ya mengalami gangguan-gangguan jantung ya. Bahkan kadangkala sulit melakukan aktivitas dengan begitu lugas gitu ya. Banyak hal-hal negatif ternyata yang bisa ditimbulkan dampak daripada obesitas itu. Bahkan seperti yang dikatakan tadi, kita mau memilih pakaian bagaimana caranya supaya modis lagi nggak bisa gitu loh. Sulit sekali menemukan jenis-jenis pakaian yang bisa menjadikan kita modis lagi ya. Dan itulah yang mengakibatkan banyak orang dengan kondisi obesitasnya hampir ada yang tidak percaya diri gitu loh, minder, sehingga di tingkat sosial pun mengalami pembatasan-pembatasan dengan orang-orang tertentu begitu. Dan inilah dampak-dampak negatif dari obesitas. Kenapa orang berusaha menekan obesitas itu, walaupun begitu ada yang merasa sangat sulit ya, tetapi setidak-tidaknya harus ada upaya yang dilakukan memang untuk menekan obesitas ya. Jadi kita menekan obesitas itu tidak harus dari 100 kilo berubah menjadi 60 kilo, tidak seperti itu ya. Tapi kita berusaha menekan, terutama menekan supaya benar-benar kita mendapatkan penurunan badan dengan cara yang sehat begitu ya. Nah, sekarang ada produk jamu tetes Bio HSA ya, dan tadi sudah diungkap bahwa jamu tetes Bio HSA itu yang pertama kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu jika kita konsumsi mampu menjaga keseimbangan nutrisi. Menjaga keseimbangan nutrisi ini adalah salah satu langkah kita yang bisa kita lakukan antara asupan dengan pengeluaran itu bisa tetap stabil seimbang gitu loh. Nah, inilah pentingnya kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Jadi, jika kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini 5-10 tetes 1 jam sebelum makan. Ya. 1 jam sebelum makan dengan mengkonsumsinya dengan air putih, begitu kita minum, biasanya 1 jam kemudian kita belum lapar itu. Ya. Tetapi sudah waktunya jam makan. Nah, kita harus makan. Karena waktunya memang sudah jam makan, jangan tunggu sampai lapar gitu loh ya. Nah, pada akhirnya apa?
kita mengkonsumsi makanan itu tidak berlebih. Karena perut kita itu masih kenyang. Tapi kenyang yang sehat loh. Ya. Kenapa? Karena yang kita konsumsi itu adalah nutrisi yang begitu banyak kandungan seratnya. Ini yang membuat tubuh kita ini terasa kenyang tapi sehat gitu. Karena serat itu selain memberikan rasa kenyang, dia juga mampu bertindak sebagai jaring untuk membersihkan jika dalam tubuh kita itu banyak terperangkap lemak-lemak tubuh yang selama ini memicu terjadinya obesitas. Nah, jadi begitu kita makan, ya makan saja semampunya kita gitu. Tapi biasanya kita makannya tidak terlalu banyak. Dan kita tidak lemes. Biasanya orang yang gemuk kalau makannya sedikit, lemes, lapar terus hawanya gitu loh. Nah, tetapi dengan adanya kandungan serat ini yang membuat kita walaupun makannya tidak berlebih, tapi kita masih punya energi untuk cukup melakukan aktivitas. Nah, inilah peran jamu tetes BioHSA benar-benar mampu menjaga keseimbangan nutrisi itu gitu ya. Nah, jadi kalau jamu tetes BioHSA ini benar-benar mampu kita terapkan untuk menekan kasus obesitas itu tadi, tetapi butuh apa? Tekad ya. Tekad dan butuh disiplin. Jangan sampai hari ini kita gunakan, besok lusa tidak pakai ya. Seminggu kita gunakan, besok lusa sudah tidak pakai. Kemudian yang kita lakukan berikutnya apa? Gerak fisik. Melakukan olahraga itu adalah satu proses membakar kalori yang tersimpan sebagai cadangan energi dalam tubuh kita. Itu memang harus kita keluarkan. Makanya makannya sedikit. Ada orang yang saya udah makannya sedikit tapi kok badan saya masih gemuk-gemuk juga gitu loh. Bisa jadi gerak fisiknya tidak diseimbangkan ya, sehingga pengeluaran kalori itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian apa berikutnya ya? Setelah mengkonsumsi ini 1 jam sebelum makan, kemudian gerak fisiknya diterapkan, kemudian istirahatnya jangan lupa. Karena orang kalau malam tidak tidur, itu cenderung makan lagi ya. Iya, apalagi orang yang gemuk, nggak kuat gitu loh. Bahkan bisa kadang-kadang nggak mau tidur, nahan lapar. Dan itu ini yang menjadikan satu siksaan bagi orang yang obesitas. Kalau ingin menekan obesitasnya, banyak sekali gangguan-gangguan, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Makanya itu tadi yang saya katakan, kalau tekad kita nggak kuat, sulit sekali memang melawan obesitas ini. Kemudian apa berikutnya? Pilihlah olahraga yang sesuai dengan yang kita senangi. Jangan memaksakan orang, wah itu dia olahraga itu badannya jadi bagus. Kita mau paksakan padahal kita dari dulu masuk kategori obesitas. Nggak bisa secepat itu kita dapatkan ya. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Berusahalah membuat kita ini fresh ya. Sehingga kita benar-benar bisa selalu menerapkan tekad yang bulat itu benar-benar bisa kita terapkan, dan pengganggunya itu benar-benar bisa kita lawan gitu loh. Nah, itu bisa kita lakukan di saat kita fresh loh. Tapi di saat kita banyak tekanan, pada akhirnya apa? Bodoh amat gitu loh. Pada akhirnya nanti gemuk-gemuk lah. Itu hal yang sering dihadapi oleh orang, kenapa sulit sekali menekan obesitas ini ya. Nah, jadi sekarang dengan adanya jamu tetes BioHSA, kita begitu sangat mudah menekan yang namanya obesitas ini. Kuncinya ya, 1 jam sebelum makan minum 5-10 tetes, 1 jam sebelum makan minum 5-10 tetes. Gerak fisiknya kita lakukan, pilihlah makanan-makanan yang benar-benar bernutrisi, yang baik buat tubuh. Jangan memilih makanan-makanan yang berpotensi menumpuk cadangan kalori kembali dalam tubuh kita secara berlebih. Dan pada akhirnya nggak ada kesudahannya kita melakukan gerakan fisik, tetapi kalori itu tidak akan
bisa kita urai dengan baik. Dan satu hal yang harus kita sepakati, apapun pola atau gaya yang kita terapkan dalam menekan obesitas itu, kita harus syukuri. Misalnya kalau dalam 1 bulan penurunannya cuma 1 kilo, alhamdulillah saja ya. Karena penekanan tetap kita lakukan, dan itulah cara kita terbaik, itulah yang kita lakukan, itulah yang harus kita syukuri gitu loh. Jadi jangan memaksakan diet dengan program yang orang lakukan, yang belum tentu kita mampu mengikuti program orang tersebut begitu. Dengan begitu mudahnya program dengan menggunakan jamu tetes BioHSA itu benar-benar program yang baik, program yang sehat, program yang tidak membuat kita stres dalam melakukan program diet. Dan pastikan setiap tetesan BioHSA itu adalah tetesan yang mampu menekan obesitas, dan setiap tetesan itu akan memberikan dampak kebaikan pada organ tubuh kita, dan secara perlahan tapi pasti maka penekanan obesitas itu pasti terjadi dan berlangsung dalam tubuh kita, dan seiring dengan itu organ tubuh yang sehat semakin hari semakin didapatkan oleh tubuh. Inilah pentingnya ya. Jadi kalau jamu tetes BioHSA ini begitu sangat baik untuk program diet, ini adalah pilihan yang paling tepat, karena program diet menggunakan jamu tetes BioHSA yang kandungan mineralnya begitu melimpah, itu sangat baik juga untuk organ pencernaan. Dan sekali lagi, dietnya dapat, pencernaan kita sehat. Banyak orang yang terlalu ketat dietnya, dampak buruk pada pencernaannya. Jadi itu bukan program yang baik jika menggunakan jamu tetes BioHSA. Dietnya dapat, kesehatan pencernaannya dapat, dan kekuatan organ tubuh semakin hari semakin meningkat, dan pembakaran kalori tetap berlangsung sampai benar-benar kita mendapatkan titik keseimbangan itu. Begitu Mas Bagus ya. Oke. Jangan dietnya ketat, sehatnya nggak didapat, lewat aja. Betul. Bisa terjadi malnutrisi. Itu dia makanya. Kadang kan seperti yang Bang Eli bilang, oh idolanya dia diet gini-gini, dia ikutin. Padahal belum tentu cocok seperti dibilang. Tepat sekali. Yang ada ujung-ujungnya, loh, dapat kabar karena saking ketat dietnya malah wafat ya. Iya. Kita tidak mau. Banyak penyakit-penyakit lain seperti malnutrisi itu, kekurangan gizi itu bisa muncul anemia. Itu dia. Tambah kurus tapi anemia muncul begitu. Untuk apa gitu kan? Karena gitu. pernah dulu ada kasus kan. Banyak kan bermunculan waktu media TV lagi betul-betul digandrungi gitu kan. Berseliweran, yang namanya obat diet ini. Ujung-ujungnya pernah dulu istri ikut ya. Masuk rumah sakit ya. Iya, betul. Seperti itu. Akhirnya kata dokter, ibu ngapain sih? Udah ideal kok, masih yang namanya coba-coba ini. Ini akibatnya lambungnya malah kena. Betul. Itu ya. Nah, kalau untuk BioHSA sendiri berapa tetes dan sesudah atau sebelum makan kalau untuk menekan obesitasnya? Ya, kita sarankan memang mengkonsumsinya 1 jam sebelum makan ya. 1 jam sebelum makan. 1 jam sebelum Berapa tetes? makan. Untuk menekan obesitas itu biar lebih optimal, bisa kita sarankan 10 bahkan sampai 15 tetes mengkonsumsinya ya. Tuh, ya, Jadi catat ya. apalagi kita selama ini sadar, saya kayaknya nggak kuat nahan lapar deh. Nah, itu bisa kita tingkatkan 15 bahkan sampai 20 tetes sekali minum ya. Minumnya berapa kali? 3 kali, tetap 3 kali ya. Pagi sebelum makan, siang sebelum makan, malam sebelum makan. Gitu loh. Jadi jangan tunda ya. Karena biasanya orang yang suka menunda-nunda makan, tunggu lapar baru makan, biasanya makannya suka berlebih. Berlebihnya inilah kembali kita akan menumpuk
kalori dalam tubuh kita. Begitu loh ya. Oke ya. Jadi jelas ya, terjawab sudah apa yang kita angkat di tema kita kali ini, bahwa menekan obesitas supaya tidak makin menjadi, bisa disampaikan oleh Bang Eli tadi, yang namanya 10 sampai 15 tetes, 15 sampai 20 tetes itu sebelum makan. Nah, buat yang lagi berencana ya, yang ingin menekan obesitasnya supaya nggak makin menjadi, semoga saja apa yang kita angkat di tema kali ini bisa menjadi satu masukan penting. Dan jangan lupa, selepas talkshow ini, cari jamu tetes biasa seharga Rp200.000 di apotek, toko obat berizin, dan juga di radio-radio yang bermitra dengan biasa, atau bisa juga beli secara online, dan bisa juga hubungi call center kami di 0811 9001 8008. Tetap di Bincang Sehat Biasa. Bincang Sehat Bio HSA. Baik, kita masuki sesi akhir di Bincang Sehat Biasa. Apa yang sudah kita perbincangkan dari sesi 1, 2, 3, sampailah kita pada sesi akhir, yakni kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan. Kira-kira apa nih Bang Eli yang bisa kita simpulkan, atau Pak Eli, terkait dengan tema yang sudah kita bahas, menekan obesitas supaya tidak makin menjadi dengan rutin minum jamu tetes biasa? Iya, obesitas itu adalah satu kondisi yang bisa memicu banyak gangguan kesehatan dalam tubuh kita. Makanya banyak sekali orang yang berusaha menekan indeks massa tubuhnya agar tetap ideal gitu loh. Ya. Tetapi kadangkala sulit sekali dalam proses penekanan karena banyak hal-hal yang menjadi pengganggu ya. Banyak hal-hal, faktor-faktor yang bisa sulit sekali kita menerapkan proses penekanan obesitas itu. Yang pasti setiap kali kita mengkonsumsi makanan, pastikan makanan itu bisa tidak kita jaga keseimbangan elemen gizinya dalam tubuh. Kalau ternyata yang kita konsumsi itu lebih kepada penumpukan sumber kalori di dalam tubuh, maka harus kita barengi dengan gerakan-gerakan yang bisa membakar kalori yang berlebih dalam tubuh kita agar supaya tidak memicu terjadinya obesitas. Nah, sekali lagi, kita punya produk andalan Indonesia. Jamu tetes Bio HSA itu kandungan buah dan sayur begitu sangat melimpah. Dan dewasa ini, banyak orang sudah menghindari makanan-makanan berkarbo tinggi, itu untuk menekan obesitas loh. Ya. Nah, tetapi dengan hadirnya jamu tetes Bio HSA itu, kita tidak perlu harus terlalu melakukan diet ketat ya. Tetap semua nutrisi baik buat tubuh. Tetapi untuk menjaga keseimbangan ini yang paling penting. Sekali lagi, jamu tetes dengan segala elemen gizi yang terdapat di dalamnya, ini yang punya kemampuan ajaib menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh kita. Jangan sampai over yang bisa memicu obesitas, dan jangan sampai terjadi malnutrisi yang bisa memicu berbagai gangguan-gangguan kesehatan lain. Tetap ada di jalur sehat, tetap jaga kondisi tubuh kita, indeks massa tubuh kita, tetap tekan obesitas itu dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA 5 sampai 10 tetes 1 jam sebelum makan. Insya Allah kita mampu menekan obesitas, dan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat-manfaat sehat dari hari ke hari, sehingga di hari ke depannya kita akan semakin mudah menerapkan pola makan dan gaya hidup sehat kita, sehingga tubuh kita terhindar dari obesitas dan tubuh kita terhindar dari berbagai keluhan penyakit. Begitu Mas Bagus ya? Oke ya, jadi sudah terjawab semuanya. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini untuk yang bertanya melalui kita punya call center di 081190018008 terkait obesitas sudah terjawab semua. Oke, terima kasih Pak Eli. Sama-sama Mas Terima Bagus. kasih untuk Pak Aldi, untuk Yesi, untuk Elsa, untuk Mbak Tina, dan juga untuk Bang Ando. Akhirnya saya Mas Bagus bersama
seluruh kru yang bertugas dari studio di Puri Pamulang, Tangerang Selatan pamit dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Sehat Bio HSA.